segar sekali di alam terbuka seperti ini. Udara segar berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, menari-nari dan bernyanyi di alam segar cerah seperti ini. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. Selamat beribadah. Jika tidak ketemu tempat sampah, sampah dikumpulkan jadi satu plastik, dibawa dulu sampai ketemu tempat sampah ya. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Aduh, masih lemes ya. Kakak belum dengar suara adik-adik semua. Kakak tanya sekali lagi, nanti dijawab luar biasa. Oke, kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik semua? Kelas batita, balita, kelas kecil, kelas tanggung, kelas remaja? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, pagi ini berbeda adik-adik karena temanya tentang alam. Kakak kasih kemasan yang cakep buat ibadah pagi hari ini. Kakak langsung dari alam untuk adik-adik semua, untuk enak menikmatinya. Ya, kita angkat pujian dulu ya sebelum kita dengar firman. Mata Tuhan melihat dan kubuka Alkitab. Musik, ayo bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Sebelum masuk firman, akan ada doa pembuka yang akan dibawakan teman-teman kita dan juga bacaannya. Selamat mengikuti. Halo teman-teman. Namaku Yoselin, Cecilia, Putri. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Berkati kami Tuhan, supaya ibadah kami berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo teman-teman, namaku Adel Berginting. Aku dari kelas kecil. Aku akan bacakan Alkitab utama yang diambil dari Ulangan 20 ayat
19 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang dipadang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Bye-bye. Saya Beno Wali Sitepu dari kelas remaja. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat dari kakak. Terima kasih Adel dan Beno untuk bacaan firman Tuhannya di Ulangan 20 ayat 19 sampai 20 dan Wahyu 9 ayat 4. Karena tema kita ini hari adalah menjaga alam, kakak ada di mana yo? Siapa yang tahu? Ya, kakak ada di Kebun Raya Bogor. Sejuk kan, Dek? Nah, itulah gunanya kita menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita. Di mana di sini Tuhan membuat perjanjian yang baru dengan bangsa Israel melalui Musa. Ayat ini mengenai Tuhan melarang manusia itu menebang pohon secara sembarangan. Kita disuruhnya menjaga. Untuk apa itu semuanya? Untuk kita juga ya, sebagai manusia kita membutuhkan makanan untuk kehidupan kita. Tuhan sangat sayang sama kita, makanya Dia membuat larangan-larangan yang berguna buat kita. Di sini di ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu menginginkan kita kalau menebang pohon harus pilih-pilih dulu. Kalau yang sudah tidak berguna lagi, di mana pohon itu sudah tua dan tidak berbuah lagi, baru kita bisa tebang. Ditebang juga bukan untuk sembarang tebang dan dibiarkan begitu aja, tapi pohonnya itu, dahannya itu berguna juga buat kita, buat membangun rumah. Kalau zaman dulu itu buat kayu bakar ya, untuk masak ya. Tapi sekarang enggak ya. Nah, kalaunya zaman sekarang ini banyak orang-orang serakah loh, Dek. Di mana mereka sembarangan menebang pohon untuk kepentingan mereka, untuk kekayaan mereka. Mereka tidak memikirkan banjir. Mereka tidak memikirkan kalaunya punah itu pohon, yang kelaparan itu kita manusia. Nah, sekarang di tema ini kita anak-anak Tuhan diajarkan bagaimana merawat pohon. Semua itu buat regenerasi kita, buat masa depan kita, buat anak cucu kita, ya. Di sini juga bukan buat kita manusia aja loh, Dek, buat hewan-hewan yang membutuhkan seperti burung. Kalaunya burung itu kan ada pohon tinggi, di situ dia bersarang. Ada semut juga di situ dia bersarang. Ada juga di situ hewan-hewan yang lain lah yang berguna untuk mereka ya, untuk kehidupan mereka. Ekosistem itu harus dijaga. Ekosistem itu apa? Itu adalah keseimbangan hidup, keseimbangan alam ya. Karena apa? Manusia itu memerlukannya ya. Kalaunya kita main sembarangan tebang itu tadi ya kebanjiran kita. Kita juga tidak bisa buat makanan kita juga hilang ya, Dek ya. Sayur mayur juga perlu kan kita rawat ya, untuk berguna buat kita juga ya. Nah,
Karena semuanya itu penting buat kita, maka kita harus merawatnya. Dengan cara apa? Dengan cara satu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu supaya apa? Supaya tanaman tidak mati ya dek. Kalaunya sampah-sampah numpuk tidak berguna, misalnya sampah plastik apalagi, terganggu tumbuhan itu ya. Nah, hindari juga tebang liar. Tebang liar itu tadi, kalaunya yang nggak berguna kita tebang itu bagus. Tapi kalaunya masih berguna kita tebang, itu terjadi banjir. Jadi kalaunya menebang itu jangan liar dibilangin. Kalaunya kita menanam, kita tebang, kita harus menanam kembali ya. Membersihkan lingkungan setiap hari, itu tadi. Kalaunya lingkungan kita bersih, itu kan buat kita satu keindahan ya, suatu hidup yang segar ya buat kita ya. Tidak merusak tanaman sekitarnya. Nah, adik-adik balita, batita suka tuh metik-metik pohon bunga orang tua kita ya buat mainan ya, itu tidak boleh ya dek. Tapi kita bantu mama kita dengan apa? Menyiram bunga ya. Kalaunya rumput di rumah kita yang nggak berguna juga perlu kita cabut, tapi yang berguna perlu kita siram ya dek ya. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Karena apa dek? Kalaunya bahan kimia itu enggak ini ya dek ya, bisa mematikan ikan dan makhluk-makhluk yang ada di kali itu ya dek ya. Nah, itu kan sangat merugikan buat kita manusia ya. Menanam kembali hutan yang gundul. Nah, ini dia. Kalaunya kita sudah menebang, kita harus menggantinya yang baru. Memberi tanaman yang baru lagi pada yang sudah kita tebang itu. Jadi menggantinya ya, regenerasi untuk tumbuh-tumbuhan supaya tidak punah. Melakukan tebang pilih ini juga sama deh ya. Kita pilih-pilih mana yang perlu kita tebang, mana yang tidak. Mencari ikan dengan cara tradisional. Mencari ikan dengan cara tradisional. Mancing boleh. Terus menjalah boleh. Tapi kalaunya dengan alat bom itu tidak boleh. Kenapa? Mematikan terumbu karang, mematikan bukan hanya ikan-ikan kecil aja, tapi semua tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang ada di dalam tanah, laut itu akan hilang, akan mati ya dek ya. Terus menanam pohon di pinggir jalan. Nah, ini dia. Menanam pohon di pinggir jalan itu berguna buat menambah O2 buat kita. Karena apa? Pohon itu menghasilkan udara yang segar. Nah, kalaunya di pinggir jalan nggak ada pohon kan gersang dek. Itu panas. Nah, kalau ada pohon-pohon kan segar kita lihat ya. Lihat sekeliling kakak ini kan segar kan. Wih, segar banget buat kakak, segar. Nah, ya, terus lagi membuat teras siring di daerah pergunungan. Kalaunya di pergunungan itu kan curam, terjal. Jadi dibuatlah teras siring. Teras siring itu menanam dengan cara bertingkat ya dek ya. Supaya dia punya tumbuhan itu tidak langsung longsor. Kalaunya ada tebing itu longsor dan tidak ada air yang langsung turun ke bawah. Dengan teras siring itu yang bertingkat itu air terhambat jalannya pelan-pelan ya. Contohnya itu ada di Bali loh dek. Nah, terus mengurangi penggunaan asap kimia. Asap kimia itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Asap kimia, asap rokok, asap mobil. Nah, itu harus kita kurangi. Nah, sekarang kan lagi hobi banget orang naik sepeda. Itu sangat bagus loh dek. Nah, itu semua apa? Buat kita semua ya. Keindahan itu buat kita semua. Tuhan itu sangat baik ya dek. Dia menciptakan kita. Sebelum dia menciptakan kita, dia sudah buat dulu. Menciptakan ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Itu semua berguna buat kita. Nah, kita jaga yuk lingkungan kita supaya
kita hidup sehat, kita bisa terjaga, bisa semuanya teratur. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk tema ini hari Engkau mengajari kami menjaga lingkungan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pemberian-Mu. Kau begitu sangat sayang buat kami. Ajari kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, lanjut ya Kak Irma. Dah. Gimana adik-adik firman Tuhan tadi? Selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Musik. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah. Menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Selamat minggu teman-teman, nama saya Rika Oktaviani Tarika. Saya dari kelas kecil. Saya akan membawa doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai persembahan, berkati persembahan kami, berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja. Berikan kesehatan dan rezeki. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk tugas minggu ini. Dan juga kita akan menyaksikan adik-adik yang telah mengumpulkan tugas di minggu yang lalu. Selamat menyaksikan. Teman, nama saya Wilona Bangun dari kelas. Balita Saya ingin menyampaikan ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Terima kasih. Halo teman-teman. Lukas 14 Ayat ayat 11. Sebab Barang siapa meninggikan diri, dia akan ia akan direndahkan Dan barang siapa Apa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus berkati. Dah. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan,
Dan barang siapa merendahkan diri, Ditinggikan. ia ada ditinggikan. Dan hati. Sebab barang siapa Meninggikan diri, ia akan Direndah. direndahkan. Dan barang siapa Barang siapa Dan barang siapa merendahkan diri. ditinggikan. Amin. Amin. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa yang meninggikan diri, direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa Merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang Siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Selamat pagi. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kasih. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, Ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 11. Sebab merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa Meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. dan barang siapa merendahkan diri, Ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri Akan ditinggikan. Amin. Terima kasih. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. rendahkan diri, dia akan tinggikan. Amin. barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Shalom teman-teman, saya Santa. Hari ini saya ingin mengucapkan salam perpisahan kepada teman-teman semua. Terima kasih karena selama ini teman-teman sudah menjadi teman yang baik buat saya. Untuk guru-guru sekolah minggu, terima kasih karena guru-guru sekolah minggu sudah mengajar saya dengan baik dan selalu sabar menghadapi tingkah laku saya. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di luar sana. Sekian dari saya, terima kasih.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian lagi, semesta bernyanyi. Semua bangkit berdiri ya, kita nyatakan sukacita kita ya adik-adik semua. Musik. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.